Assalamualaikum. Salam, betul. Kang Ojek dari mana? Biasa bang. Apa kabar? Jalan. Gimana kabar bang? Baik, ente gimana? Antum mana aja sih bang? Gak datang-datang sih. Ada di rumah aja. Cari temen-temen muter-muter. tahu. Biarin aja pada nyariin, pada kemari aja nyariin, Mak. Ya bang. Wih. Kenapa, Bang? Keren amat di tas. Ya sih bang. Mantep. Wah, beli di mana Kang Ojek? Ya bang. Cakep banget itu tas ya? Ngomongnya gitu sih bang. Emang apa? Ngucapin apa soalnya tuh bang? Soalnya tas anak terusak nih bang. Aduh. Agak apa-apa ya, cuman dibilang dipuji bagus aja masa. Iya tapi kan. Ya, Cakep ini tas ya? iya tapi kan ngucapin masya Allah bang. Kalau kan tas anak terusak nih bang. Ya si abang. Kan cuman tas doang. Emang aneh ngapain emang kalau orang lihat pemandangan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya? Baik, Ustaz. Aduh, Masya Allah. Sehat bang ya? Nih yang perlu diajak pergi jalan-jalan biar bisa kasih tausiah Bang jarang apa nih bang? Tadi lihat-lihat dengar-dengar kok kayak pada ribut gini, ada apa aja? Ada apa ya? Ini saat beliau ini muji tas anak kan bilang ya bang kok ngomong kayak gitu. Anak bilang langsung ngucapin masya Allah. Kalau kan tas anak ntar usah baru beli lagi saat gitu loh. Tapi dia nggak percaya saat. Buatan pabrik aja Ustaz, begitu aja masa kudu muji. Nah kalau anak ngeliat yang indah-indah gitu ya apa misalnya Bang. bukan yang ini bukan pabrik, misalnya gunung apa gitu anak muji dah. Gak apa-apa ya Ustaz ya. Jadi gini bang, sebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa suatu ketika ada seorang sahabat sedang lagi mandi itu ya di padang pasir. Mandi pada pasir Ustaz? Iya, kalau zaman dulu mah tahu sendiri nggak ada pemandian umum kali. Nah, terus kemudian rupanya sahabat ini memang badannya bagus banget gitu. Nah, terus ada sahabat lain yang nggak sengaja ngelihat sahabat ini yang lagi mandi. Terus kata sahabat ini, aku belum pernah melihat ada orang yang kulitnya dan badannya sebagus dia. Bagaikan kulit perawan kata. Iya. Langsung dah bang Heru mata yang belok. Nah, terus habis selesai mandi tiba-tiba nih sahabat ini tiba-tiba kena penyakit panas bang. Panas tinggi gitu. Nah, rupanya anaknya tahu kalau ada sahabat lain yang memandang dia. Akhirnya anak ini pun laporlah ke Rasulullah SAW bang. Nah kemudian dipanggillah oleh Rasulullah sahabat ini. Apa kata Rasulullah? Ala barok, kenapa kamu tidak mengucapkan barakallahu fi? Ya, kemudian Rasulullah menyuruh sahabat ini buat apa? Berwudu. Kemudian air wudunya diguyurin ke orang yang terkena penyakit ain itu. Sembuh tuh bang. Makanya ini menunjukkan ya bahwa kalau kita ngelihat barang bagus nih punya teman kita ucapkan apa? Barakallahu fi. Supaya apa ya? Supaya tuh ya nggak terkena penyakit ain. Tahu-tahu tasnya sobek gimana? Ustaz, sebelum jauh nih Anda terangin, Anda bingung nih. Penyakit itu penyakit apa sih tadi ya? Penyakit ain itu akibat daripada pandangan mata bang. Akibat daripada pandangan mata ketika dengki. Anda jangan liatin Ana aja. Jadi ketika kita melihat mata milik orang bagus kemudian kita dengki, itu bisa penyakit ain itu bisa pengaruh bang. Makanya disebutkan dalam surat Al-Qalam itu Allah mengatakan la yuzliqunaka bi la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikr. Hampir-hampir mereka itu menyakiti engkau dengan pandangan mata mereka ketika mereka mendengarkan peringatan. Itu berarti menunjukkan memang ada bang yang namanya pandangan mata yang jahat itu. Bahkan bisa jadi orang yang dilihat itu sakit bang. Iya, terkadang anak kita ganteng, manis gitu kan. Ada orang ngelihat, ih cantik banget tuh orang ganteng banget tuh anak. Tahu-tahu anak kita sakit aja besoknya bang. Atau pulang-pulang tahu-tahu sakit aja. Oh itu sebabnya Ustaz ya? Iya. Ada juga salah satu sebabnya. Makanya kan disebutkan dalam hadis bang bahwa Rasulullah SAW mendoakan Hasan dan Husain setiap harinya dengan doa. Rasulullah SAW sabda, "U'idukuma bi kalimatillahi tammati
min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin walamah. Aku perlindungkan kalian kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari setiap syaitan, ya, min kulli syaitanin wahama wa min kulli ainin walamah, dari setiap syaitan dan binatang-binatang yang berbisa, dan dari setiap pandangan mata-mata yang jahat dan yang mencerca. Ada gak Ustaz ucapan-ucapan lain, misalnya kalau kita ngeliat yang indah, ngeliat yang indah gitu, bukan ngeliat ahwat cantik kan ketutup Ustaz, kagak nih, ngeliat yang indah gunung apa gitu Ustaz, ucapan selain barakallahu fiik atau ngeliat orang Ganteng ya, anak ya? hidung doang deh. Jadi gini Bang, disebutkan dalam surat Al-Kahfi, Allah berfirman, "Falaula idz dakhalta jannataka qulta masya Allah, la quwata illa billah." Kenapa kamu ketika kamu masuk kebunmu dan kamu kagum dengan kebunmu itu, tidak kamu ucapkan masya Allah, la quwata illa billah. Ini menunjukkan kalau kita melihat barang kita yang bagus, kebun kita yang bagus, rumah kita yang bagus, kita ucapkan apa? Masya Allah. Tapi kalau kita ngelihat punya orang lain, kayak tasnya bagus, mobilnya bagus, kita ucapkan apa? Barakallahu fiha. Tuh Bang, dengerin. Atasannya nih bolong tuh kan Bang? Barakallahu fika. Hati-hati nih apa itu ucapin. Barakallah. Cincin. Masya Allah. Jangan hati-hati tuh Bang. Nanti ada keyakinan lain tuh dari cincin tuh. Lain ya Ustaz ya? Iya, nanti diyakini tuh cincin bisa nolak ain, kan bahaya tuh. Iya. Makanya kalau supaya pandangan mata kita ini nggak jahat nih ke orang, kalau kita ngelihat temen anak temen cantik bagus gitu kan, atau punya teman bagus, segera kita doakan barakallahu fiha, semoga Allah memberkahi kamu tas kamu, supaya itu tasnya juga alhamdulillah berkah, ya, terpelihara dari pandangan mata kita yang nggak bagus Bang. Nah itu kan kalau kita ngeliat yang bagus ganteng, nah ini kebalikannya Ustaz nih, mau tanya, kalau kita ngeliat yang jelek-jelek malah sederhana nih Ustaz, itu bagaimana Ustaz? Kalau ngeliat yang jelek-jelek? Iya, jelek-jelek Ustaz. Oh gitu. Nah, kalau ngeliat yang jelek-jelek kita ngomong apa Ustaz? Supaya jauh terlindung. Abang nih, astagfirullahaladzim mana? Astagfirullahaladzim. Kalau ngeliat yang jelek Bang, kita bersyukur sama Allah, alhamdulillah. Kita tetap bersyukur saja. Iya kan kata Rasulullah, man ra'a mubtalan, siapa yang melihat orang yang terkena musibah lalu mengucapkan alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi afaddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan aku dari musibah yang menimpa kamu dan memberikan kepadaku karunia di atas makhluk-makhluknya dengan karunia yang banyak. Kata Rasulullah, dia tidak akan tertimpa musibah yang sama. Terlindungi nih Ustaz ya? Iya, pas kita ngelihat anak orang lain jelek, ini jelek, terus kita ejek, tahu-tahu anak kita jelek juga kena. Biar kita nggak terkena musibah yang sama Bang, itu diajarkan oleh Rasulullah untuk baca doa tadi. Ya, alhamdulillah alladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila, supaya nggak terkena tuh musibah yang kena orang. Kadang kan kita ngelihat ada orang teman kita yang pencot gitu kan, atau peang atau gimana gitu, kita tertawain, itu si peang atau gimana. Kita lupa tuh baca tuh. Gitu kan. Iya, tahu-tahu kita yang kena juga. Bisa juga. Terus juga Bang, kita nggak boleh jelek-jelekin orang Bang, nggak boleh. Bang, Alquran tadi anak ada hidungnya gede Ustaz. Itu dia, kan Allah mengatakan wala tanabazu. Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat itu kan larangan bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman. Seburuk-buruknya nama adalah kefasikan setelah keimanan. Allah mengatakan wala tanabazu bil alqab. Jangan kalian memberikan gelar-gelar yang nggak bagus, mengejek orang, kan nggak boleh Bang. Oh, nggak boleh. Suruh kemanggil suara lagi. Ya dikit.
Itu nggak boleh Ustaz ya? Nggak boleh deh gitu, nggak boleh. Ih, Apa enggak? Ya. Abang. Traktir Anda dong, traktir. Insyaallah Bang. Bukan apa ya? Kan Anda yang ngatain? Oh iya. Apaan banget dah. Ya, maafin. iya deh. Kebetulan Ani harus segera pergi nih. Oh iya. Ustaz ya, nasihatnya Ustaz ya. Iya, ya, syukuran ya. Barakallahu fiik. Syukran ya, Ustaz.